Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bakalan belajar tentang relasi ya, menggunakan C++ gitu. Apa itu relasi? Singkat teori ini relasi adalah sebuah hubungan lah intinya itu ya. Nanti teman-teman cari di Google aja. Nah, contohnya tuh kayak gini. Di sini kita punya dua himpunan yang berelasi nantinya. Terus soalnya nih hasil penggabungan relasi gitu. Nah, antara A dan B. Nah, di sini kita punya himpunan mahasiswa, kita sebut aja mahasiswa atau A, terus himpunan mata kuliah kita sebut aja B. Nah, di himpunan mahasiswa ini terdapat Gema sama Bila. Di himpunan mata kuliah B ini terdapat matematika diskrit, Alpro, PWeb dan RWeb gitu. Nah, untuk hasil penggabungannya, jadi nanti semua mahasiswa ini mempunyai relasi terhadap mata kuliah. Jadi Gema punya mata kuliah Mades, Gema punya Alpro, Gema punya PWeb, Gema punya RWeb, terus Bila punya Mades, Alpro, PWeb dan RWeb. Nanti hasilnya itu seperti di sini. Gema, Mades, Gema, Alpro. Jadi semua anggota himpunan ini mempunyai relasi terhadap anggota himpunan B. Nah, ini bakalan kita coba nanti implementasi di C++. Oke, ini kasus pertama. Jadi kasus kedua itu yang contohnya seperti ini. Kita punya himpunan C dan himpunan D. Nah, himpunan C ini anggotanya 2, 3, 4. Himpunan D ini anggotanya 2, 4, 8, 10, 12. Nah, terus nanti ada soal. Hasil himpunan C habis membagi D. Nah, berapakah hasil himpunan C habis membagi D lah intinya. Nah, di sini nanti setiap anggota dari himpunan C bakalan ngecek ke himpunan D. Contohnya langsung aja, misalkan 2 ke 2. Apakah C habis membagi D? 2 bagi 2, 0. Berarti oke. Nanti itu tulis 2,2. Lanjut, dicek lagi. 2 sama 4. Apakah 2 habis membagi 4? Habis. Berarti nanti tulis 2, 4. Lanjut. Apakah 2 habis membagi 8? Habis. Oke, lanjut. Jadi begitu seterusnya. Semua dari anggota C bakalan dicek ke anggota D. Nah, 2, 14. Sudah pastilah dah. Nah, terus yang tahap kedua yaitu anggota himpunan C yang 3 gitu. Apakah 3 habis membagi D? Apakah 3 habis membagi D? Apakah 3 habis membagi 2? Enggak ya, enggak habis gitu. Nah, berarti dia enggak ditulis. Nah, apakah 3 habis membagi 4? Enggak. Apakah 3 habis membagi 8? Enggak. Apakah 3 habis membagi 10? Enggak. Apakah 3 habis bagi 12? Iya, karena hasil baginya 0. Nah, berarti tulis 3,12. Begitu selanjutnya yang 4, 2, 8 segala macam. Nah, ini nanti kita bakal implementasi menggunakan codingan C++ gitu ya. Nanti itu silahkan teman-teman buka dulu C++-nya. Nah, kita bakalan ngoding. Nah, C++ bisa teman-teman pakai dev C++ atau CodeBlocks. Di sini saya pakai CodeBlocks, sama aja sebenarnya. Nah, oke, setelah teman-teman buka dev C++ atau CodeBlocks teman-teman, sekarang kita bikin dulu satu variabel namanya A. Ini variabel array tipe datanya string, isinya 10 indeks. Terus kita pakai coba kasus yang pertama itu yang mahasiswa sama mata kuliah. Mahasiswa pertama Gema, mahasiswa kedua itu Bila. Nah, terus data kedua, himpunan kedua itu yang B, isinya 10 aja. Nama mata kuliah ya. Yang pertama itu ada Alpro, terus Mades, terus RWeb, terus PWeb. Nah, sekarang kita udah dapet dua himpunan A atau mahasiswa, himpunan B atau mata kuliah. Nah, sekarang kita tampilin isi dari himpunan A. Isi himpunan A sama dengan kita nampilinnya pakai perulangan for integer I. Kenapa harus I ya? Emang gitu lah. Dari 0. Kenapa dari 0? Karena indeks itu dimulai dari 0. Jadi teman-teman, ini itu kan ada 2, tapi indeksnya mulai dari 0. Indeks ke 0, indeks ke 1. Wah, itu udah pelajaran lain. Lanjut. I lebih kecil dari 2. I plus plus. Woi, I plus plus. Nah, tutup kurung. Baru kita cout.
kita cout tampilin data mahasiswa himpunan A. Berarti kita pakai A indeks ke I. Nah, terus kita kasih sini koma. Oke, terus share lagi and line. Nah, sini saya jelaskan. Di sini I mulai dari 0 karena indeksnya mulai dari 0. Terus I lebih kecil dari 2 karena banyak datanya ada 2. Tapi kenapa lebih kecil dari 2? Karena kan 0, 1. Nah, berarti ada 2, udah dapet tuh. Nah, jadi sini ada 2. Terus ini cout AI. Ini berarti nanti bakalan berulangan. Indeks ke 0 naik lagi ke sini, indeks ke 1 lagi nanti keluarin. Nah, gitu. Sekarang kita running ya. Aduh, error. Wah, itu koma bro. Nah, pilihnya mana nih? Ini tampilannya. Nah, nanti isi himpunan A itu Gema sama Bila. Oke, itu kurang sedikit lah. Kita tambah dikit sini. Nah, sekarang kita tampilin isi himpunan dari B. Caranya gampang banget juga. Cout isi himpunan B sama dengan titik koma. Kita pakai perulangan. Di sini kita pakai perulangan integer J karena I udah dipakai di sana di atas. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Dari 0 terus J lebih kecil dari 4, J plus plus. Nah, terus kita sama aja, kita cout di sini. Yang tadinya pakai A, sekarang kita pakai B. B terus J. Yang tadi pakai I, kita pakai J. Nah, bedanya cuma itu. Kita kasih koma. Udah, terus kita cout. Tutup lagi kurungnya, bercantik. Kita inline. Oke. Di sini kita pakai variabel J dari 0 sama, terus J lebih kecil dari 4. Kenapa 4? Karena di sini 1, 2, 3, 4 data. Kemudian kita cout BJ. Oke. Kalau nggak percaya nih running ya. Running. Kita running. Woi, koma lagi, woy. Udah 2 kali gue error sini ya. Nah. Tuh. Isinya bakalan Gema Alpro dan sebagainya. Nah, lanjut sekarang soalnya. Gimana cara nampilin yang ini, Gema Mades, Gema Alpro, Gema segala macam gitu ya. Gampang banget. Kita cout sini. Cout isi gabungan aja ya. Gabungan himpunan A dan B sama dengan Oke. Kita di sini pakai 2 perulangan. Perulangan pertama, kita pakai perulangan milik untuk nampilin yang A. I sama dengan 0. I lebih kecil dari 2. I plus plus. Nah. Kalau teman-teman lihat di sini, oke. Kalau teman-teman lihat di sini, perulangan ini sama kayak perulangan di sini ya. Nampilin yang A sama. Nah, ini perulangan pertama. Kita pakai perulangan bertingkat untuk nampilin gabungannya. Terus di dalam perulangan for I ini kita kasih lagi perulangan for. Kita pakai perulangan yang buat nampilin yang B. Oke. For integer J sama dengan 0. J lebih kecil dari 4. J plus plus. Oke. Terus baru di sini kita pakai cout. Kita baru tampilin isinya. Nah, berarti A I. Nah, terus koma A B J. Oke. Terus kita kasih lagi sih tutup kurung. Nah, di sini re A pakai indeksnya yang I, terus re B pakai indeksnya yang J. Oke, sama kayak tadi. Terus bawah kita pakai cout, tutup lagi, and line. Nah, sekarang kita running.
Nah, kelihatan kan? Hasilnya seperti ini. Tuh. Gabungan himpunan. Oke. Sekarang kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Ada Gema Alpro, Gema Mades, Gema Airweb, Gema PWeb, Bila Alpro, Bila Ardes, seperti itu. Nah, untuk kasus nomor 1 kita udah selesai. Kita lanjut ke kasus nomor 2 gitu ya. Yaitu yang ini. Nah, hasil himpunan habis membagi D ya. C habis membagi D. Nah, oke, kita lanjut aja di bawah ini. Kita bikin dua variabel. Variabel pertama itu yang C, isinya yang pasti 10. Terus isinya 2, 3, 4 ya. Isinya 2, 3, 4 sesuai yang ini. 2, 3, 4. Kemudian integer D isinya 10. Isinya 2, 4, 8, 10. 2, 4, 8, 10. Nah, sekarang kita tampilin isi dari himpunan C. Isi himpunan C sama dengan, oke, kita pakai perulangan sama kayak perulangan untuk nampilin himpunan A. Kita pakai I udah, J udah, K. K sama dengan 0. K lebih kecil dari 3. Kenapa 3? Karena kalian udah tahu pasti. K plus plus. Oke, terus kita see out. Kita pakai C. CK. Terus kita pakai titik koma. Nah, kita pakai see out. End line. Oke. Sekarang kita running ya. Kita coba jalankan. Running. Titik koma, udah 3 kali ya, 3 kali. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, isi himpunan C 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Sekarang kita tampilin isi himpunan dari D. Nah, oke, kita see out sini. Isi himpunan D sama dengan for integer I, J, K udah L. L sama dengan 0. Kenapa 0? Kalian udah tahu pasti. K lebih kecil dari berapa? Isi dari D. D itu 1, 2, 3, 4. Berarti isinya 4. 4 K plus plus. Nah, oke. Kita see out di sini. Kita pakai D. Terus indeksnya K. Nah, kita kasih titik koma. Kita kasih koma. Di sini titik koma nih. Nggak mau salah lagi gue ya. Terus see out. Kita tutup lagi. End line. Oke, bro. Sekarang kita running, bro. Lah, kok error? Oh, ini nih. Kita nggak pakai K. Ini L, berarti di sini L. Berarti di sini juga L. Sorry guys. Berarti sini juga L. Nah, nih, udah ya. Malum lah, lapar. Kita running ya. Nah, hasilnya bakalan seperti ini nih. Tuh, sesuai kan? Isi himpunan D 2, 4, 8, 10. Sip. Nah, sekarang kita tugasnya dia bakalan nampilin hasil himpunan C habis membagi D. Gimana caranya? Gampang banget. Sama caranya kayak nampilin gabungan yang A sama B tadi, yang himpunan sama mata kuliah tadi. Tapi di sini kita menambahkan kondisi C habis membagi D. Nah, itu gampang banget caranya. Kita siap di sini. Hasil C habis membagi ya. Habis membagi D. Sama dengan oke. Nah, kita bikin perulangan for sama kayak tadi, kita pakai integer K sama dengan 0. K lebih kecil dari 3. K plus plus. Nah, terus di dalam sini kita pakai for lagi. Nah, perulangan kedua ini ya.
Sini integer L sama dengan 0. L lebih kecil dari 4. Kenapa 4? Karena isinya yang D itu 4. Nah, nanti kita jelaskan. L plus plus. Nah, di sini teman-teman lihat lagi. Di perulangan for pertama, kita pakai isinya itu yang isi buat nampilin isi himpunan C gitu. Sama kan? Ini sama kayak yang ini. Nah, terus di dalam perulangan ini, di dalam perulangannya ada perulang lagi kan? Integer L. Ini yang kedua ini sama kayak buat nampilin isi himpunan D. Yang ini nih. Nah, kemudian di dalam perulangan for yang kedua ini kita kasih kondisi if. Nah, kita lihat lagi di sini. Hasil himpunan C habis membagi D. Nah, berarti jika D itu miliknya L, terus modulus C miliknya K sama dengan 0. Nah, berarti kita di sini bakalan cout D C, bisa D bisa C, CK, C dulu aja, terus koma DL. Oke. Nah, seperti ini. Sini kita lihat lagi if DL, jika D modulus C atau habis dibagi C sama dengan 0 gitu. Habis dibagi lah ya, 0 itu habis dibagi. Nah, maka di cout CK dan L. Oke, sekarang kita running, kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. 22, 24, 28, 210, 44, 48. Oke, benar. Nah, seperti ini benar. Oh, di sini cuma kurang 12 saja ya. Nanti kita tambahin. Nah, 12-nya kurang. Berarti kita tambahin di sini 12. Oke. Koma 12. Sini kita tambah 1/12. Kalau kita nambah sini 1, otomatis di sini juga bakalan nambah. Berarti ya batasnya 5. Nah, di sini juga batasnya 5. Oke, sekarang kita coba running lagi. Nah, hasilnya seperti ini. 22, 24, 28, 210, 212, 312, 44, 48, 412. Nah, oke. Jadi seperti itu cara nampilin relasi pada C++ kita. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.